Ngerti tidak sih makna gerakan revolusi mental? Mengerti sih. Menurut saya revolusi mental itu memperbaiki diri sendiri dulu sebelum melihat orang lain, merubah sikap-sikap yang kurang baik menjadi lebih baik. Sebenarnya kalau secara detail atau secara rinci itu juga kurang paham ya dengan makna gerakan revolusi mental itu apa. Tapi ya untuk secara garis besar mungkin secara umumnya lebih kurang kita paham. Apa sih partisipasi Anda dengan adanya gerakan ini? Kalau yang buat di luar lingkungan paling tertib akan lalu lintas, terus menolong sekitar lah yang di jalanan. Lebih memotivasi teman-teman untuk bisa ikut cinta dengan politiknya, karena yang saya lihat selama ini mahasiswa itu sudah berkurang untuk mengetahui bagaimana politik saat ini. Sejauh ini apa sih perubahan yang dirasa dengan adanya gerakan revolusi mental? Untuk sejauh ini saya rasa belum ya. Mungkin tapi harapannya ke depan memang akan ada lagi banyaknya perubahan dari revolusi mental yang digarap oleh Pak Jokowi seperti itu. Perubahan yang saya rasakan adalah yang paling utama itu adalah saya mampu bergerak tanpa menunggu-nunggu gitu. Artinya tidak harus menunggu bantuan pemerintah, tapi kami dari pemuda sendiri membuat perubahan itu sendiri. Saya kira seperti itu. Ya pemirsa, terima kasih masih di Halo Indonesia dan kita masih melanjutkan berbincang-bincang tentang gerakan revolusi mental bersama pakar sosiolog Pak Paulus Wirotomo. Pak Paulus, tadi kita sampai kepada bagaimana mengelola website yang baik. Nah, tapi kita kan sebenarnya agak sedikit sulit kalau seandainya kita tidak lagi bercermin. Saat ini gerakan revolusi mental yang diusung oleh pemerintahan Joko Widodo lebih banyak pembangunan infrastruktur dan bidang institusi memang sudah ada gerakan seperti pelayanan publik, akses publik juga lebih transparan. Tapi kira-kira apakah itu sudah cukup dan kalau misalnya belum, apa yang harus dilengkapi hingga tahun 2016? Ya, jadi kalau pemerintah membuat infrastruktur itu sendiri sebetulnya sudah revolusi mental. Contoh ya, misalnya kereta api. Kita lihat kereta api kira-kira 5 tahun yang lalu orang naik di atas atap kereta api. Mengapa begitu? Karena keadaan infrastruktur kereta api tidak baik. Nah kemudian diperbaiki. Maka semua orang dengan sendirinya turun. Dan sekarang kereta api kita sangat bagus. Nah, coba bayangkan kalau pemerintah membangun lagi jalur-jalur kereta api yang lebih banyak lagi, niscaya akan menjadi lebih baik lagi. Jadi infrastruktur itu jangan dilihat hanya sebagai membangun benda. Saja, gitu. Tidak, karena infrastruktur lah yang membuat kita bangsa Indonesia menjadi lebih tahu akan hak dan kewajibannya dan menjadi lebih tertib dan seterusnya. Jadi itu berjalan bersama-sama. Saya sebagai penutup ini ya sebetulnya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, janganlah kita sinis kepada revolusi mental. Misalnya kita apa revolusi mental, urusin dulu itu pemerintah. Jangan. Memang kita tahu bahwa pemerintah juga masih banyak menjadi masalah dan seterusnya. Tetapi rakyat pun juga banyak membuat masalah. Nah sekarang mari kita bangkit bersama-sama. Jadi ajakan revolusi mental dari Pak Jokowi harus dianggap sebagai momentum supaya rakyat Indonesia memperbaiki diri. Karena kita sudah kalah bersaing dengan banyak bangsa-bangsa yang lain, terutama dari segi mentalitas ya, kedisiplinan dan sebagainya. Jadi kalau Anda tidak senang atau kurang puas dengan revolusi mental, misalnya cara bersosialisasinya dan sebagainya, berikanlah kritik. Silahkan memberi kritik, tetapi jangan mencaci maki dan kemudian jangan mematikan. Sudahlah, coba bayangkan kalau kita tidak jadi berevolusi mental, mau jadi apa bangsa kita ini, gitu ya. Baik Pak Paulus, terima kasih. Ini menarik sekali Pak Paulus, meskipun tadi sempat cukup berat untuk dibahas, tapi mungkin sebenarnya paling mudah adalah kita bisa sama-sama mengerti apa pesan dari makna revolusi mental itu sendiri ya Pak Paulus. Ya pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Bapak Paulus, pakar sosiolog tentang gerakan revolusi mental.